Oke, saat ini kita akan membahas contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ke-26. Ini contoh yang terakhir. Jadi dalam contoh ini kita menggunakan 8 LED pada port B. Selanjutnya kita menggunakan satu push button pada port ini B ya, biar nggak salah. Ini port B. Nah, ini pada port C yang ke-7. Satu push button pada port C yang ke-7. Oke, ini yang kita gunakan. Jadi, apa sih tujuan dari program atau contoh yang ke-26 ini? Contoh yang ke-26 ini memberikan contoh pada kita bahwasannya kita dapat menggunakan hanya satu push button untuk apa ini? Untuk menjalankan 3 mode running LED. Running LED. Yang pertama modenya jalan kanan atau geser kanan ya. Jalan kanan. Terus yang kedua ada jalan kiri. Dan yang ketiga ada flip flop. Jadi ada 3 mode running LED. Jadi cukup dengan hanya satu push button kita bisa menjalankan 3 mode running LED. Untuk contoh 26 ini. Tapi sebenarnya dengan hanya bermodal satu push button saja kita bisa membuat lebih dari 3 mode, entah itu running LED atau device yang lain atau peralatan yang lain. Yang di contoh kita ini cuma kita contohkan 3 mode saja, tidak banyak-banyak. Oke, 3 mode. Ini saya kasih tambahan bisa lebih dalam kasus lain. Jadi bisa lebih. Jadi tidak patokannya ini bukan hanya 3 mode, tetapi bisa lebih, bahkan 10 mode, 20 mode. Jadi seperti itu, hanya dengan satu push button. Oke. Di sini kita punya frekuensi CPU ya, atau frekuensi kristalnya. Terus kita masukkan header I/O dan delay di sini, dan kita memiliki satu variabel di sini, variabel global ya. Di sini kenapa variabel global? Kalau kita lihat ini di bawahnya include seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan bahas programnya, coba kita lihat simulasi pada Proteusnya dulu. Biar kita ngeh dulu seperti apa sih hasilnya nanti. Sebelum kita bahas programnya, kita lihat simulasinya. Oke. Yang kita gunakan port C7 ya, switch-nya ini ya. Oke, sini. Nah, ini geser kanan dari LED ke-7 sampai LED ke-0. Nah, seperti itu. LED 7 sampai LED 0. Pada saat saya tekan, seharusnya modenya berubah, bukan geser kanan. Nah, berubah, geser kiri sekarang. Ini. Oke, saya coba lagi ya. Sekarang akan saya tekan lagi. Nah, dia berubah modenya jadi flip-flop. Untuk mode defaultnya dia geser kanan. Saya tekan lagi, dia akan kembali ke geser kanan. Mode defaultnya. Sebelum. Oke, nah ini. Mode defaultnya geser kanan. Mode defaultnya geser kanan. Seperti ini.
Pas tengah-tengah geser kanan saya tekan. Nah, dia akan berubah langsung, secara langsung, tidak nunggu geser kanannya sampai selesai ke LED 0. Begitu juga yang geser kiri, pada saat saya tekan, dia tidak nunggu selesai sampai LED 7, dia akan berubah. Seperti ini. Nah, flip-flop. Ini mode yang ketiga flip-flop. Mode pertama defaultnya geser kanan, mode 2 geser kiri, ya. Terus mode 3 flip-flop. Saya tekan lagi, dia akan kembali ke geser kanan. Nah, ini geser kanan. Saya coba tekan pas tengah-tengah. Saya tekan. Nah, dia akan berubah ke geser kiri. Seperti ini. Berubah ke geser kiri. Saya tekan lagi. Dia akan ke flip-flop. Nah, flip-flop. Seperti ini ya, nanti programnya seperti ini. Jadi, satu push button saja ini, satu switch atau push button saja, bisa kita gunakan untuk 3 mode atau 3 fungsi. Bahkan bisa lebih untuk kasus-kasus yang lain. Jadi nanti programnya seperti itu. Kita kembali ke slide. Nah, ini. Langsung kita ke sini ya. Kita punya variabel namanya rotation. Ini variabel global dengan nilai 0 dan tipe datanya unsigned char. Di sini kita punya fungsi atau subroutine jalan kiri dan jalan kanan. Untuk subroutine ini sudah kita bahas pada contoh 4 dan contoh yang kelima, beserta detail pergeserannya seperti apa. Sudah kita bahas. Yang jadi tambahan di sini, tapi sebenarnya sudah dijelaskan pada beberapa contoh setelah contoh 5, sudah kita bahas juga if bit is clear. Ini kan digunakan untuk mengecek kondisi atau status pin C yang ketujuh atau port C yang ketujuh. Jadi ini digunakan untuk keluar dari program for yang sedang berjalan ini. Jadi coba kita lihat, for ini akan di looping sebanyak 0 sampai 7. 0 sampai 7 berarti 8 kali looping. Jadi harusnya ini 8 kali looping. Tetapi pada saat Anda ini ya bit is clear, berarti tombolnya Anda tekan, push buttonnya Anda tekan. Pada saat push buttonnya saya tekan di tengah-tengah, anggap saja pada saat looping yang keempat, push buttonnya saya tekan, maka secara langsung program akan langsung keluar dari for. Nah, keluar dari for. Jadi selesai subroutine jalan kiri ini. Jadi seperti itu. Untuk mengeluarkan dari looping, untuk keluar dari looping ini tujuannya. Jadi langsung mengeksekusi program yang lain, anggap saja jalan ke kanan seperti itu, atau flip-flop, nah, seperti itu. Jadi tidak nunggu jalan kiri atau geser kiri ini selesai sampai di ujung. Dia pas tengah-tengah pun bisa langsung berubah mode. Jadi seperti itu. Oke, begitu juga yang jalan kanan sama ya, di sini sudah kita bahas pada contoh 4 atau yang kelima, Anda cek. Di sini juga ada if bit is clear pin C7 break. Nah, yang jadi kunci di sini salah satunya adalah break-nya. Break itu agar bisa keluar dari looping for yang ada di sini. Walaupun looping for tersebut belum selesai sampai 8 kali looping. Di sini juga 8 kali looping. Jadi seperti itu ya, agar keluar langsung dari looping for. Nah, ini bit is clear ini kondisi pada saat, saya ulangi lagi ya, yang ini ya, kondisi pada saat push buttonnya ditekan, bit is clear. Clear kan 0, sama dengan 0 ya di sini. Nilai logiknya sama dengan 0 pada pin C yang ketujuh. Nah, nilai defaultnya untuk push button atau tombol itu high 1. Pada saat clear maka dia ditekan, sama dengan ditekan. Oke, selanjutnya di sini ada program utama atau main programnya.
Kita menginisialisasi nilai DDR-B yaitu FF ini menunjukkan bahwasannya semua port B itu disetting sebagai output. Output untuk apa? Untuk LED. Selanjutnya port B, register port B, yang atas ini register DDR, B ini register port B, kita isi dengan FF. Nah, nilainya satu semua kan, 1111 logiknya 1111 dalam format biner. Ini menunjukkan apa? Nah, ini kan terhubung dengan LED ya. Menunjukkan apa? Bahwasannya semua LED mati atau padam semua. LED padam semua. Selanjutnya untuk menginisialisasi saklarnya, di mana ya saklar yang kita gunakan yaitu pada port C7. Nah, saklar ini yang kita gunakan pada port C yang ke-7. Nah, untuk menyeting saklar, karena saklar itu kan sebagai input pada pin microcontroller, saklar itu sebagai input. Maka untuk menyeting suatu pin tertentu, ya dalam hal ini port C yang ke-7 sebagai input, yaitu kita gunakan perintah seperti ini, ddrc n sama dengan inverse underscore bv7. Nah, 7 ini menunjukkan urutan portnya. Nah, ddrc ini merupakan register untuk menyeting dia sebagai input atau output. Nah, untuk menyeting input, instruksi atau perintahnya seperti ini. Ini ada underscore-nya ya. Selanjutnya, biasanya ini ya, selanjutnya sesuai dengan kebiasaan, untuk saklar yang terhubung dengan microcontroller itu biasanya kita pull up. Untuk mengaktifkan pull up internal gimana caranya? Yaitu dengan ini. Port C OR sama dengan BV7. Ini tujuannya untuk mengaktifkan pull up internal. Nah, saya tulis saja yang atas ini untuk men-setting port C7 sebagai input. Untuk mengaktifkan pull up internal port C7. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke while 1. Ini yang akan di looping terus ke while satunya ya. Di sini kita punya if bit is clear. Nah, semuanya menggunakan bit is clear, nggak ada yang menggunakan bit is set. Oke, sesuai dengan inisialisasi awal tadi, nilai rotation sama dengan 0 ya. Rotation ini variabel global karena dia dipakai di sini di program utamanya juga. Jika saklarnya ditekan, saklar yang ada di sini ditekan dan nilai rotationnya 0, nah seperti halnya inisialisasi ya atau defaultnya nilai variabel rotation sama dengan 0, maka nilai rotation akan berubah menjadi 1. Nilai rotation akan berubah menjadi 1 dan kita delay sebesar setengah detik. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga seperti ini yang ada di sini ya. Cara kerjanya if, nah seperti ini. Jika keduanya benar, saklar kita tekan dan nilai rotation sama dengan 0, maka ini yang akan dieksekusi. Else if di sini dibiarkan, tidak akan dieksekusi. Nah, jika salah ini, jika tidak benar, saklar atau tombolnya benar saya tekan umpamanya ini ya. Apalagi tidak ditekan maka nggak ada yang dieksekusi di sini. Ini saklarnya saya tekan dan nilai rotation bukan 0 umpamanya. Sekarang nilai rotationnya sama dengan 1. Maka di sini yang if ini akan dilewati karena kondisi yang ada di dalam if ini salah. If ini akan dilewati dan dia akan ngecek else if. Nah,
Berhubung nilai rotationnya 1 dan saklarnya kita tekan, maka yang ada dalam else if yang pertama ini else if yang pertama ya, ini else if yang kedua. Else if yang pertama ini akan dieksekusi yang ada di dalam sini, yaitu rotation diubah nilainya menjadi 2 dan di delay 500 milisekon. Seperti itu. Oke, seperti itu cara kerjanya ya. Dan dia akan terus ngecek terus ke bawah. Kalau umpamanya ini tidak cocok, anggap saja sekarang nilai rotationnya sudah berubah menjadi 2. Maka else if yang pertama ini akan dilewati dan ngecek else if kedua. Benar atau tidak? Tombolnya saya tekan umpamanya. Dan rotation sama dengan 2. Oke, jika benar, karena nilai rotation sudah berubah menjadi 2, maka nilai rotation dikembalikan atau diubah menjadi 0 dan di delay 500 milisekon. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang, loh di mana program jalan kanan, jalan kiri, dan flip-flopnya? Sebenarnya program jalan kanan, kiri, dan flip-flopnya tidak di sini. Ini untuk mengubah status suatu variabel saja, yang mana itu akan menjadi akses untuk menjalankan fungsi-fungsi atau subrutin, entah itu jalan kanan atau jalan kiri atau di sini flip-flop. Ini flip-flop. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk ngecek tombol dan ngecek status rotationnya. Dia sekarang bernilai berapa rotationnya. Untuk ngecek tombol ditekan, semuanya punya ini. Ini baik if yang paling atas ini, else if yang pertama, dan else if yang kedua, itu sama-sama ini mengecek apakah tombol ditekan. Semuanya sama. Nah, yang berbeda di status rotationnya. Apakah sekarang statusnya 0, atau nilainya 0, atau nilainya 1, atau nilainya 2. Seperti itu. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Oke, selanjutnya untuk menjalankan jalan kanan, LED-nya ya running LED-nya jalan kanan, jalan kiri, atau flip-flop, itu tidak ada di sini. Adanya di if, else if, dan else if yang ada di sebelah kanan. Jadi semua program yang ada di contoh ke-26 ini berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Karena ini tidak cukup saya buat jadi 1 slide, maka saya bagi jadi 2 slide, yaitu 261 dan 262 di sini. Ya, mulai yang paling atas ini lanjut ke ya urutannya ini, lanjut ke sini, terus lanjut ke baliknya, lanjut ke sini, terus yang terakhir yang ini. Karena nggak cukup kalau jadi 1, nah maka saya pisah-pisah. Intinya ini jadi 1 program ya nantinya pada saat Anda gunakan Atmel Studio atau AVR Studio atau software yang lain. Oke, seperti itulah programnya ya. Jadi ini berkelanjutan. Untuk yang terakhir, bagian yang terakhir ini adalah untuk eksekusinya. Ini untuk eksekusinya. Yaitu dengan apa? Dengan mengecek nilai variabel rotation. Jika nilai variabel rotation 0, seperti defaultnya 0, maka dia akan mengerjakan atau mengeksekusi subrutin atau fungsi LED jalan kanan. Jika rotationnya bernilai 1, maka akan mengeksekusi LED jalan kiri, dan pada saat nilai rotationnya 2, akan mengeksekusi program flip-flop. Nah, ketiga mode tersebut adalah ini, sesuai yang terletak di sini. Jika Anda ingin menambahkan mode lagi, itu nggak ada masalah. Mau mode sampai 10, silahkan, nggak ada masalah. Nah, tinggal menambahi fungsi atau subrutin yang ada di sini. Umpamanya geser kanan 22, umpamanya geser kiri 22, atau yang lain. Nah, terus Anda tambahin di sini juga. Nah, untuk mengecek apakah push button itu ditekan dan mengecek nilai rotation, variabel rotation sekarang.
dan mengubahnya. Terus di sini eksekusinya, ini eksekusinya. Di sini untuk mengecek push button itu ditekan atau tidak dan merubah nilai rotation. Nah, dan yang di sebelah kanan ini untuk mengeksekusi, untuk eksekusi si mode LED lah, mode LED atau mode running LED boleh. Oke. Selanjutnya coba kita lihat implementasi pada minimum sistemnya seperti apa pada contoh program yang ke-26. Nah, ini geser kanan. Jadi ini geser kanan, secara default program akan menjalankan fungsi atau subrutin geser kanan. Pada saat saya tekan, nah ini saya tekan, seharusnya dia langsung berubah ke geser kiri. Nah, ini berubah ke geser kiri. Geser kiri. Saya tekan lagi flip flop. Tekan lagi geser kanan. Ya, geser kanan. Tekan lagi geser kiri. Nah, tidak menunggu geser kanannya selesai atau geser kirinya selesai. Nah, tidak menunggu geser kanannya selesai atau geser kirinya selesai. Tengah-tengah baru nyampe sini udah bisa berubah ke geser kiri, atau dari geser kiri berubah ke flip flop seperti ini. Jadi seperti itu ya. Tidak nunggu program selesai, begitu kita tekan push buttonnya, dia akan langsung berubah mode. Nah, itulah gunanya yang break tadi ya. If bit is set pin C ke 7, maka break. Terutama yang ada di subrutin jalan kanan dan jalan kiri. Untuk detailnya sudah kita bahas pada contoh-contoh sebelumnya, yaitu contoh 4, 5, dan 3 untuk flip flop. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan contoh ke-26 atau contoh terakhir dari I/O digital ini. Saya harap Anda mempelajari untuk program-programnya, terutama lebih-lebih Anda mensimulasikan dan mengimplementasikan pada minimum sistem seperti ini. Nah, saya rasa cukup untuk pembahasan I/O digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang LCD 16x2, LCD karakter pada video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.